Bisa tahu berat botol atau berat buku? Berat botol aja deh, kira-kira orang ada bawa apa aja ya di dalam botol mereka? Nak, kamu bawa botol ini ke sekolah ya? Yang bener aja, Ma, ini botol kecil banget, diminum sekali juga habis. Kamu jangan sepelein kalau kamu minum dari botol itu bisa kasih kamu energi loh. Oh, maksud Mama ini minuman energi. Ya udah, makasih, Ma, nanti aku bawa ke sekolah. Kok nanti bawa sekarang dong, kan ringan. Ya udah deh, tapi sebelum itu aku lihat dulu beratnya, pasti ringan kan? Hah? Kamu punya kekuatan itu, Nak? Iya, Ma, tapi entah kenapa loading mulu, jadi aku nggak bisa tahu beratnya berapa. Udahlah, Nak, nggak penting berat botol itu berapa. Ya udah deh, karena dia kecil jadi dia muat di kantong aku, Mah. Hello everybody, hari ini gue mau pamer kalau sebenarnya gue punya botol emas di rumah. Di rumah? Jangan-jangan lo bohong kali. Enak aja, botol gue itu terlalu berat, makanya gue nggak bawa ke sekolah. Masa sih gue nggak percaya? Ya udah kalau gitu lo lihat aja, lagi pula lo bisa lihat berat botol seseorang kan? Iya bisa, tapi menurut gue kekuatan gue error. Hah? Beratnya 5 kilo? Tuh kan, gue jujur nggak bohong. Kalau kalian mau lihat, botolnya ada loh di rumah gue. Gue sih udah bosen ngeliat tiap hari. Nggak deh, Ti, makasih. Gue nggak suka lihat orang pamer kayak lo. Feli, mending lo manfaatin kekuatan lo buat ngelihat berat botol orang-orang yang misterius di kota ini. Contohnya aja kayak bestie lo tuh, dia terlalu sering nyembunyiin botolnya. Iya juga ya, biasanya kalau gue mau minjem botolnya Keisha selalu nggak boleh. Feli, kebetulan banget nih ibu titip botol ke kamu ya. Hah, ini botol apaan, Bu? Tolong kamu kasihin botol itu ke Keisha ya. Oh iya, saya baru ingat kalau ini adalah botol minumnya Keisha. Kalau gitu saya bakal lihat deh beratnya berapa. Ya ampun, kalau kayak gitu artinya kamu harus lihat punya Keisha, bukan punya saya. Nggak akurat dong kalau kayak gitu. Kok berat botol ibu cuma 0,001 kilogram? Punya saya nggak penting, yang penting tuh Keisha. Makanya saya kasih kamu botol itu karena saya tahu rencana kamu. Oh iya Bu. Kenapa Bu Guru bisa tahu ya? Aneh banget. Iyalah, saya tahu kalau kamu mau lihat berat botolnya Keisha karena saya nguping tadi. Oh, oke. Kalau gitu sekarang saya harus cari Keisha kan? Ya, nggak sengaja. Keisha, maaf ya, botol minum lo pecah. Astaga, ini semua karena lo, Vel. Berat botol lo 10 kilo. Iya, yang lo pecahin itu terbuat dari diamond. Kasian deh lo. Tiara, jadi lo sengaja ngejebak gue. Keisha, maafin gue ya, gue udah seuzon sama lo. Ide, yang perlu diseuzonin itu botol lo kali, Vel. Iya, di data sekolah botol lo nggak terdeteksi loh. Padahal sekolah kita wajib banget buat bawa botol. Hah, botol gue gak tahu sih ada di mana. Kayaknya kececer deh. Lo harus cari tuh. Iya, gue harus cari, apalagi ini pemberian nyokap gue. Kalau nyokap gue tahu, dia pasti murka. Vel, gue nggak sengaja nemuin botol ini, kayaknya ini punya lo ya? Kebetulan banget, Del, ini yang gue cari-cari dari tadi, makasih ya. Tunggu apa lagi, cepet minum, karena air di botol itu punya kekuatan. Hah? Punya kekuatan? Jangan macam-macam deh lo, nyokap gue aja nggak bilang. Ih, ayo cepetan minum. Apa sih Del, lo maksa banget? Yaudah, gue bakal minum, tapi entah kenapa botolnya kok agak beda daripada yang punya gue tadi. Sama aja kok, Vel. Ya udah oke, tapi sebelum itu gue mau lihat dulu deh berat botol lo berapa. Hah? Berat botol gue nggak penting karena gue nggak punya botol. Oh gitu. Oke, gue bakal minum ya. Hah? Kebaikan? Ini maksudnya apa, Mah? Mulai sekarang kamu bisa ukur kebaikan seseorang, jadi pergunakan baik-baik. Oke. Kalau gitu aku bakal lihat punya Mama dulu deh. Pasti kebaikan Mama rendah kan, soalnya Mama nggak suka kasih uang jajan ke aku. Hah? Ya nggak mungkin lah. Mama udah perbanyak kebaikan. Mama beramal ke panti jompo, panti asuhan, pengemis. Oh, ternyata gitu cara naikinnya. Tapi sebenarnya apa fungsinya, Mah? Persentase kebaikan itu berfungsi banget buat memilah teman yang baik ataupun teman yang jahat, Feli. Tapi perasaan Mama bilang nggak boleh pilih-pilih teman. Ya kalau dia jahat jangan ditemenin lah, Nak. Iya, benar juga sih. Woi Keisha, persentase kebaikan lo. Hah? Jangan lihat, Vel, karena gue bukan orang yang baik. 30% lo, lumayan banget. Oh, gue tahu kenapa bisa setinggi itu. Karena lo sering bantu gue kan dalam nyelesain tugas. Enggak, gue nggak mengakui kalau gue baik. Aduh Keisha. Lah, malah naik. Ya ampun, saking rendah hatinya lo sampai bisa mengubah persentasenya lagi. Udah deh, Vel, daripada lo buang-buang waktu ngeliat punya gue, mending lo lihat persentase kebaikannya Tiara dan Della. Secara kan mereka paling jahat di sekolah ini. Sejahat-jahatnya orang, setidaknya paling kebaikannya 1% lah, nggak mungkin 0%. Ya udah kalau gitu lo buktiin, nanti kasih tau ke gue ya hasilnya gimana. Tiara, tunggu dulu. Aduh, apaan sih, Vel? Jangan ganggu gue tuh lagi sibuk banget. Sibuk tentang kejahatan juga kan? Kalau gitu, kita lihat persentase kebaikan lo berapa sih? Hah? Oh, ternyata dari tadi lo mau lihat persentase kebaikan gue berapa? Bisa nggak? Nggak bisa. Itu karena gue udah aktifin pelindung. Loh, kok lo bisa dapet pelindung? Emangnya di dunia ini ada yang punya kekuatan kayak gitu? Ada dong, gue minta sama dukun terkenal yang ada di kota kita. Dukun ya? Kalau orang main dukun harusnya dia nggak baik kan? Aduh, Vel, terserah lo aja deh mau nilai berapa. Yang penting lo nggak bisa lihat secara persentase kebaikan gue privacy. Makin mencurigakan.
Feli, ibu dengar kamu bisa melihat persentase kebaikan seseorang, ibu punya tugas buat kamu. Emang kalau saya bisa lakuin tugasnya, saya bakal dapat apa, Bu? Kamu bisa jadi ratu sekolah, jadi kamu bisa bebas mengendalikan apapun di sini. Hah? Yang bener. Tapi sayangnya dari tadi saya belum nemu, Bu, yang persentase kebaikannya rendah. Ada kok satu orang di kota ini. Siapa, Bu? Kalau ibu tahu, mending langsung kasih tahu saya aja. Ya enggak lah, kalau saya kasih tahu buat apa saya adain tugas buat kamu. Lah iya, bener juga. Iya udah kalau gitu, cluenya aja, Bu. Cluenya adalah murid di sekolah ini. Tunggu, jangan-jangan ibu adain tugas ini buat ngejebak saya. Sebenarnya persentase kebaikan ibu berapa? Hah? 70%? Saya itu orang baik, jadi saya gak mungkin ngebohongin kamu. Ya udah Bu, siap, laksanakan. Dela, kebetulan banget lo ada di sini. Gue mau lihat, persentase kebaikan lo berapa? Hah? Ya nggak bagus-bagus amat sih, tapi lumayan kan? Seriusan, cuma 20%. Iya, gue mengakui kok kalau gue bukan orang yang baik. Kalau gitu, lo kasih tau gue sebenarnya Tiara itu orang yang baik atau bukan? Kalau Tiara, kenapa ragu kayak gitu? Lo lihat sendiri aja, lagi pula lo punya kekuatan kan, ngapain tanya gue? Waduh, dia pinter lagi. Sebenarnya karena gue mau mastiin aja dia jahat atau enggak. Lo bisa lihat kebaikannya Tiara dengan cara tahan nafas, Vel. Serius? Bilang kayak dari tadi. Oke, gue bakal coba. Loh, kenapa orang-orang pada metong? Karena mereka berusaha ngelihat persentase kebaikan gue. Semoga aja nggak terjadi apa-apa sama gue. Halah, gue nggak percaya ya. Buktinya sebentar lagi gue bakal ngelihat persentase kebaikan lo. Sebenarnya ada apa sih? 3, 2, 1. Ya ampun, Mama harus lihat ini, Ma. Kenapa sih Feli berisik amat? Loh, kok kamar kamu jadi berantakan kayak gini? Ya, sekarang mana cowok yang Mama maksud tadi, Ma? Tadi dia ada di kamar kamu, kok Mama yakin? Soalnya Mama yang nganterin. Oh, jangan-jangan dia kabur lewat jendela tuh, soalnya jendelanya kebuka. Kenapa dia ngehindarin aku? Jangan-jangan dia udah curi barang-barang kita, Ma. Ada perhiasan aku yang hilang nih pasti. Astaga, kamu jangan suzon dulu, dicek dulu napa. Nggak bisa, Ma. Entah kenapa tangan aku susah gerak. Itu artinya jodoh kamu mau ngatur tangan kamu. Mama kan udah bilang itu salah besar. Hah? Aku disuruh nyapu, Ma. Aduh, beneran nyapu lagi. Kayaknya Mama mulai suka sama jodoh kamu ini. Heh, ngapain lagi lo datang ke sekolah? Ini kan jamnya orang pacaran. Padahal lo tahu sendiri kalau kita dilarang buat pacaran di lingkungan sekolah. Tapi beda halnya sama kita yang sekarang, soalnya kita udah tahu jodoh kita siapa kecuali lo. Gimana caranya jadi gue bisa ketemu sama jodoh gue? Iya bisa kalau dia udah puas buat ngatur tangan lo. Orang-orang bisa ketemu sama jodohnya tanpa harus diatur lah gue. Kalau dipikir-pikir bisa aja lo ngarang karena lo terlalu malu buat ngakuin lo nggak punya jodoh. Gue punya kok. Apaan tuh maksudnya lo mau ngeledek gue lagi? Loh, wah nih anak bener-bener ya. Maafin gue gue beneran gak sengaja. Ih. Bolak balik aja dari tadi di sekolah. Mending kamu bayar utang uang kas kamu. Tapi Bu, bukannya besok ya batasnya? Karena menurut saya kamu udah punya uangnya. Saya nggak punya uangnya Bu, dan saya juga nggak berniat buat janji. Loh, apaan tuh maksud kamu? Oh, saya juga nggak tahu ini maksudnya apa, Bu. Nggak apa-apa, anggap aja utang kamu sama saya udah lunas ya. Saya ambil dulu uangnya. Hah, lagi pula ngapain sih jodoh gue nunjuk-nunjuk ke arah sana? Kamu sih harus berterima kasih sama jodoh kamu. Hah? Masa jodoh gue yang bayarin terus semua uang ada di sana? Gue nggak percaya, secara kan jodoh gue kismin harusnya. Sampai kapan sih jodoh gue puas buat ngendaliin tangan gue? Loh, kenapa dia ngambil HP nih? Hah, ini kan semua rahasia Keisha. Jangan disebar. Ya, kepencet pause. Vel, apa-apaan ini? Kenapa lo tega banget masih nyebarin? Padahal gue udah mutusin persahabatan sama lo. Maafin gue, kayak gue sama sekali gak bermaksud. Kalau gitu gue hapus aja ya. Lo gak bisa. Gue bener-bener kecewa sama lo, Vel. Lo pasti mau balas dendam kan? Karena gue tinggalin lo secara sepihak. Enggak. Gue sama sekali gak bermaksud. Lo bisa gak sih percaya sama gue? Gue juga tahu kalau selama ini lo cuma ngarang kan. Lo sama sekali gak punya jodoh. Keisha, dan lo bakal jomblo seumur hidup. Kasian deh lo. Aku pulang, mah kayaknya jodoh aku beneran gak baik deh orangnya. Kok kamu bilang gitu? Mama aja udah setuju. Hah? Emangnya Mama tahu siapa orangnya? Jelas tahu lah, tiap kamu gak ada di rumah dia selalu datang ke sini. Ya udah kalau gitu Mama pertemuin aku aja sama dia. Gak akan karena jodoh kamu yang nentukan waktu yang tepat. Oh gitu ya, Mah. Hah? Ini kan tanda pucak. Maaf, Mah, pucak itu apa? Enggak, Mah. Kayaknya beneran deh jodoh gue tuh jahat banget. Bahkan dia sampai mau durhaka ke nyokap gue. Kamu ngoceh apaan sih? Mending kita makan yuk. Tadi dia kasih king crab loh. Itu kan mahal banget. Aduh, udah dia kismin. Gak sopan. Apes banget sih gue punya jodoh yang kayak gini. Kayaknya dia sedih deh. Jangan-jangan dia nguping lagi. Mah, dia ada di rumah ini? Nggak ada. Cari angin sebentar deh di luar. Jangan sakiti saya. Jangan takut, saya kan jodoh kamu. Jodoh? Loh, tuh buktinya saya ngendaliin kamu keluarin jempol kayak gini. Oh, jadi selama ini lo yang jahat? Aku jahat? Selama ini aku berusaha ngelindungi kamu. Keisha, teman kamu itu nusuk kamu dari belakang. Tiara dan Dela juga ngerendahin kamu. Mereka sudah saya habisi. Ternyata kamu peduli banget sama aku.
Pakai cincin? Kamu mau ngelamar aku? Kira-kira aku dapat warna kepintaran apa ya? Kamu harus kasih tahu mama kamu dapat warna kepintaran apa, karena jujur itu penting ya nak. Aku dapat warna hitam mah. Hah, yang ada tuh ya, hijau artinya pintar, biru artinya biasa, dan merah artinya stupid. Lah, yang hitam artinya apa mah? Nggak ada, itu nggak ada di dalam list. Kayaknya kamu salah dapat warna deh. Oh iya, kayaknya yang mirip-mirip warna hitam deh, mungkin biru. Bisa aja, tapi kamu nggak usah bilang ke siapa-siapa ya kalau kamu dapat warna kepintaran hitam. Aku yakin bakal keganti jadi warna hijau kok mah. Aku bakal banggain mama, jadi mama bisa pamer ke tetangga. Ya iyalah, soalnya kan warna kepintaran mama hijau. Itu pasti bakal nurun ke kamu nak. Woi Kesha, kenapa sih lo kelihatan santai banget dari tadi? Jangan-jangan lo sama sekali gak khawatir sama warna kepintaran kita? Atau... udah deh Vel, kebanyakan suuzon. Gue biasa aja karena gue dapat warna biru. Lah, kalau dapat biru harusnya lo overthinking dong. Enggak lah, justru hidup gue lebih tenang kalau gue dapat warna kepintaran biru daripada hijau dan merah, soalnya tanggungan mereka besar. Oh gitu, emangnya warna hijau disuruh ngapain aja? Katanya disuruh wakilin sekolah buat lomba-lomba kayak gitu. Gue sih ogah ya. Wah, parah banget, otak kita jadinya dikorbanin ya. Iya, emangnya lo dapat warna apa? Gue sama kayak lo, biru juga. Nggak mungkin gue jujur kan, walaupun dia bestie gue. Oh gitu, tapi kenapa ya gue tadi nggak ngeliat daftar nama lo di warna biru? Oh, punya gue emang telat munculnya. Anak-anak yang dapat warna kepintaran merah wajib buat belajar di lantai aja ya. Loh, kenapa nggak adil gitu sih, Bu? Justru saya tuh adil, kita tuh harus menghargai warna kepintaran hijau. Ide, emang ibu sendiri warna kepintarannya apa? Hijau juga nggak? Ya jelas hijau lah. Feli, masa lo remehin bu guru kayak gitu sih? Gue nggak remehin, siapa tahu aja bu guru bohong. Kamu dapat warna apa? Soalnya saya belum lihat di list. Katanya Feli dapat warna biru, Bu. Kesha, kenapa? Gue bener kan? Oh ya udah, kalau gitu ibu catat Feli dapat warna kepintaran biru ya. Sel, tadi gue nguping pembicaranya Bu Guru, katanya dia mau nangkap orang yang punya warna kepintaran hitam. Udahlah kayak kita nggak usah ikut-ikut. Loh, harus ikut dong, soalnya Bu Guru bakal kasih imbalan sebesar 1 kuadriliun. Yang bener aja, kenapa sampai dikasih imbalan sebanyak itu? Entahlah, katanya sih warna kepintaran hitam ini spesial, cuma masih nggak tahu sih artinya apa. Kesha, kalau sebenarnya orangnya itu adalah gue, lu bakal tetap bawa gue ke Bu Guru? Ya iyalah, semua orang juga bakal melupakan persahabatan demi uang segede itu. Oh, kalau udah tahu Kesha kayak gitu, mending gue diem aja kan. Tapi kalau sampai bener, itu bakal... enggak, lo kan tahu sendiri kalau gue dapat warna biru. Feli, kok lo nggak melayat sih? Melayat apanya sih, Ti? Bukannya kita harus cari orang yang dapat warna kepintaran hitam? Si Kesha, bestie lo sendiri, udah metong barusan. Apa? Maklum sih, kalau orang denger uang segede itu pasti ngelupain bestinya. Kenapa Kesha metong? Kesha itu memang metong, tapi sebelumnya dia hilang dan jasadnya belum ketemu. Katanya sih hilangnya di sekolah ini. Kok kayak nggak mungkin ya Kesha metong, soalnya kan dia bisa bela diri. Bisa aja, Vel, lo masih belum tahu seluk-beluknya sekolah ini kan? Ya udah, lo kasih tahu gue semuanya, termasuk kenapa Bu Guru cari orang yang warna kepintarannya hitam. Kalau masalah seluk-beluk gue nggak bisa ngasih tahu, tapi kalau masalah Bu Guru katanya sih karena warna kepintaran hitam itu bahaya banget. Seriusan? Kira-kira beneran bahaya nggak ya? Kalau gitu gue harus cepetan lapor ke Bu Guru kan? Semoga aja nggak telat deh. Mana sih orang yang dapat warna kepintaran hitam? Bu, saya punya informasi buat ibu kalau sebenarnya saya yang punya warna kepintaran hitam, Bu. Astaga, kenapa kamu gak bilang dari tadi? Ya udah biasa aja kali, Bu. Kenapa ibu harus panik itu? Kamu dengerin ibu, warna kepintaran hitam itu artinya